قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat-Nya yang begitu banyak. Dengan nikmat-Nya semua kebaikan jadi sempurna kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena Allah jugalah kita mendapatkan hidayah saat sekarang ini. Laula an hadanallah, bukanlah karena, jikalau tidak karena Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu merupakan nikmat yang paling sempurna yang kita rasakan saat sekarang ini. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, selanjutnya kita akan lanjutkan yaitu pengajian kita, yaitu hadis Arba'in Nawawi. Kita sudah masuk ke dalam hadis yang ke-17. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay' fa idza qataltum fa ahsinul kitlah wa idza zabahtum fa ahsinuz zibhah wal yuhidda ahadukum shafratuhu wal yurih zabihatahu rawahu Muslim. Dari Abi Ya'la Shaddad bin Aus, Allah telah meridainya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas segala sesuatu itu, mewajibkan kebaikan atas segala sesuatu. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kepada kita untuk melakukan kebaikan atas segala sesuatu. Agama Islam adalah agama yang mengandung semuanya tentang kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai beliau diutus menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya berkaitan tentang kebaikan. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbaiki akhlak manusia ketika itu? Karena akhlak manusia berada di dalam kezaliman yang sangat besar sekali. Orang-orang jahiliyah ketika itu berada di dalam akhlak yang sangat buruk sekali. Di antara ibadah mereka menyembah berhala. Di antara kelakuan mereka melakukan perbuatan praktek riba dan lain sebagainya. Ada juga di antara mereka yang membunuh anak mereka sendiri. Khamar, merajalela ketika itu. Semuanya berada di dalam akhlak yang sangat buruk sekali. Ketika datangnya Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak manusia untuk berakhlak dengan akhlak yang sangat baik, terutama dari diri beliau. Beliau contohkan di dalam kehidupan sehari-harinya. Di akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah akhlak yang sangat sempurna yang menjadi teladan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala liutimma makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia, untuk mengangkat derajat manusia. Lalu itu dicontohkan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu sendiri yang langsung mencontohkan seperti apa akhlak
kepada keluarga kita, seperti apa akhlak kepada istri kita, seperti apa akhlak kita di dalam kehidupan keseharian kita, seperti apa akhlak kita kepada hewan sekalipun, bahkan seperti apa akhlak kita bermuamalah kepada orang-orang kafir, kepada orang yang di luar Islam. Itu diajarkan di dalam agama kita dan itu dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in." Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan perbuatan baik, mewajibkan kepada kita, mensyariatkan kepada kita untuk melakukan kebaikan dalam segala hal. Lalu apa yang pertama kali yang harus kita lakukan dalam hal kebaikan? Yang pertama kali yang harus kita lakukan, berbuat baiklah kepada diri kita sendiri. Yang pertama kali kita itu harus berbuat baik kepada yang pertama kali terhadap diri kita sendiri. Apa yang harus kita lakukan terhadap diri kita? Di antaranya tentunya kita harus memenuhi hak-hak badan kita, memberikan gizi yang baik, makanan yang baik, memasukkan itu secara zahirnya minuman-minuman yang baik ke dalam tubuh kita secara zahirnya. Secara batinnya kita perbaiki hati kita dengan menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebagian saudara kita yang mereka memasukkan ke dalam badan mereka hal-hal yang tidak baik. Ini namanya tidak berbuat baik kepada dirinya sendiri. Mereka memasukkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa merusak badan mereka. Khamar atau minuman keras, atau mengkonsumsi narkoba, atau hal-hal yang lainnya yang bisa merusak tubuh kita. Ini namanya tidak berbuat baik kepada diri sendiri. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak boleh bagi seorang muslim itu membunuh dirinya sendiri. Narkoba bisa membunuh, khamar bisa membunuh, bahkan rokok pun bisa membunuh. Para ulama sepakat diharamkannya rokok, dan ada juga yang mengatakan makruh bagi yang mereka merokok. Ini semua bisa merusak badan kita. Di antara kesempurnaan Islamnya seseorang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuknya. Rokok enggak ada manfaatnya, bahkan ditulis di bungkusnya bisa membunuhmu. Narkoba juga bisa merusak. Khamar, semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya buruk untuk badan kita, dan semua yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan yang diwajibkan kepada kita, ada hikmah di balik itu semua. Ada hikmah diwajibkannya kepada kita suatu kebaikan. Ada hikmah di balik itu semua, diperintahkannya suatu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita. Terkadang kita mengetahui hikmahnya, terkadang hanya Allah yang mengetahui hikmah dari perintah tadi. Maka yang pertama kali yang harus kita lakukan kebaikan ya terhadap diri kita sendiri terlebih dahulu. Itu secara zahirnya. Secara batinnya, hati kita perlu juga nutrisi gizi secara batin. Dengan apa? Zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillahi tatma'innal qulub. Allah mengatakan, ingatlah, hanya berzikir dengan Allah Subhanahu wa taala membuat hati kita itu tenang, tentram. Tidak dengan cara hal-hal yang bersifat duniawi. Ada orang mendapatkan masalah, bencana, cobaan, dia pergi ke tempat-tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pergi karaoke. Kenapa? Agar dia tenang. Konsumsi obat-obatan agar dia tenang. Tidak seperti ini yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang muslim ada masalah, yang pertama kali mereka hadapkan adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Percuma kita ada Allah. Ketika ada masalah, langsung kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara cirinya orang bertakwa. Ketika mereka mendapatkan masalah, pertama kali mereka datang kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ketika mereka sakit pertama kali mereka kadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kepada dokter. Pertama kali datang kepada Allah Subhanahu wa taala, buka, ketuk pintu langit. Kadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya sedang sakit, sembuhkanlah. Allah yang Maha menyembuhkan, bukan yang lainnya. Kita kadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk dari tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru setelahnya kita datang kepada dokter yang menyebabkan, yang menjadi sebab, tapi yang menyembuhkan dari penyakit, yang menyelesaikan masalah kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tenangkan hati kita dengan zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, agar hati kita tenang, tentram, yang dibutuhkan oleh hati tersebut adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran, agar kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan hati kita tenang. Qiraatul Quran, perbanyak membaca Al-Quranul Karim. Ini yang membuat hati kita tenang. Kapanpun kita bisa baca Al-Quran. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, salat malam. Di antara ciri-ciri orang beriman, mereka bangun di sepertiga malam, melaksanakan salat tahajud, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadukan setiap masalah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk dari berbuat baik kepada diri kita sendiri secara rohaninya. Ini yang pertama. Harus kita itu berbuat baik kepada diri kita sendiri terlebih dahulu, menjaga badan kita, menjaga hati kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berbuat baik kepada keluarga kita. Di dalam keluarga yang paling dekat dengan kita adalah istri kita. Berbuat baik yang paling utama itu adalah kepada istri kita terlebih dahulu. Jangan kepada orang lain kita baik, sangat baik sekali kepada orang lain, tapi kepada istrinya dia selalu marah-marah, bongi je tu. Memang terkadang sonang lo tiba rumah tu bongi. Tahan amarah kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akmalal mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Di antara kesempurnaan imannya seorang mukmin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling baik akhlaknya. Wa khiyaruhum khiyaruhum ala nisaihim, dan sebaik-baik mereka adalah orang yang paling baik kepada istrinya, kepada istri terlebih dahulu. Berbuat baik, bimbing istri kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada kesalahan, dibimbing. Jangan sampai dibiarkan di dalam kesalahan tersebut. Ini adalah tanggung jawab seorang suami. Mereka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang tanggung jawab tersebut. Ini yang harus kita lakukan pertama kali. Katabal ihsan ala kulli syai', berbuat baik terhadap istri kita yang pertama kali. Kemudian karib kerabat kita, orang-orang terdekat kita, anak-anak kita, orang tua kita, adik kita, kakak kita. Kemudian baru lanjutkan kepada tetangga kita, atau terus berbuat baik kepada semua manusia, baik yang kecil maupun yang besar, yang dewasa. Ketika kepada anak kecil kita menyayanginya, bahkan kepada hewan pun dianjurkan kita berbuat baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam innallaha katabal ihsana ala kulli syai', Allah Subhanahu wa taala menetapkan agar kita melakukan kebaikan atas segala sesuatu. Nabi mengatakan, menggunakan kata-kata di sini ala, bukan ila. Ala kulli syai', ini bukan kebaikan. Karena itu di antara sifat akhlaknya seorang mukmin. Nabi itu orang yang paling baik, manusia terbaik yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Akhlaknya, budi pekertinya, apalagi kemudian bentuk fisiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya baik.
Nabi SAW tidak pernah marah kepada istrinya, baik disuguhkan dalam makanan yang tidak baik, dalam makanan yang tidak mungkin tidak dia sukai, bukan tidak baik, tidak dia sukai, tapi Nabi SAW tidak pernah mengatakan tidak suka. Bentuk dari akhlak Nabi SAW. Nabi SAW orang yang paling rajin bersedekah. Di antara kebaikan Nabi SAW, bahkan kebaikan itu dikatakan lebih, ketika Nabi bersedekah itu, apalagi di bulan Ramadan, lebih kencang daripada angin yang berhembus ketika Nabi bersedekah. Dan Nabi SAW sangat menyayangi anak-anak, apalagi anak yatim. Karena anak yatim itu, kata Nabi SAW, orang yang menyayangi anak yatim, ana wa kafilul yatim fil jannah. Saya dengan orang-orang yang menyayangi anak yatim seperti dua jari ini, kata Nabi SAW, berdekatan dengan Nabi SAW di dalam surga. Bahkan Nabi mengatakan, khairu baitin fil Islam baitun fihi yatimun yuhsanu alaih. Rumah, sebaik-baik rumah, kata Nabi SAW, di dalam agama Islam, rumah yang ada di dalamnya anak yatim, yuhsanu alaih, yang mereka berbuat baik kepadanya. Dan seburuk-buruk rumah adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang tidak diperhatikan dengan baik. Itu seburuk-buruk rumah, kata Nabi SAW. Apalagi kalau kepada anak yatim, kita harus melakukan kebaikan. Kemudian kata Nabi SAW di dalam hadis ini, Nabi mengatakan, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Apabila kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Mungkin kita mendapati hewan di dalam rumah kita, atau ada hewan-hewan yang boleh kita bunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Bahkan dalam membunuh pun dianjurkan oleh Nabi SAW, diperintahkan agar kita dengan cara yang baik. Membunuh ular, jangan kita tangkap ular tadi, kita kuliti dengan cara hidup-hidup, enggak boleh. Bunuhlah dengan cara agar bagaimana dia cepat matinya. Kok langsung dipotong kepalanya atau dipukul kepalanya? Jangan dipotong di bagian ekornya, potong bagian badannya masih hidup, dibiarkan begitu saja. Enggak boleh. Semua ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi memberikan contoh seperti ini agar kita berakhlak dengan hal yang baik, bahkan dengan cara ketika membunuh dengan cara yang baik, diajarkan oleh Nabi SAW. Kemudian kata Nabi SAW, wa idza zabahtum fa ahsinuz zibhah. Apabila kalian menyembelih, fa ahsinuz zibhah, maka sembelihlah dengan yang baik. Tentu menyembelih dengan yang baik, kita tajamkan pisau kita. Jangan menggunakan pisau yang sudah berkarat. Jangan menggunakan pisau yang tidak sanggup lagi ketika digunakan, dia gunakan dengan cara memotongnya dengan berkali-kali, tidak juputui bawah. Itu tidak dianjurkan, tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Wal yuhidda ahadukum syafratahu, hendaklah kalian ketika akan menyembelih tadi mengasah pisau tadi. Diasah dulu, kata Nabi SAW, tapi jangan diasah pisau tadi di hadapan hewan kurban tadi, karena mereka tahu walaupun hewan, tetap kita melakukan kebaikan kepada mereka. Ada perasaannya, walaupun binatang, Pak, nampak adik kawannya tadi disembelih di depannya. Ini salah satu juga tidak boleh menyembelih hewan lain di hadapan hewan yang akan dikurbankan atau disembelih. Itu enggak boleh. Qalu yumata, nangis, maka ditutup ketika akan menyembelih tadi, agar tidak dilihat oleh hewan yang lain. Wal yurih zabihatahu. Kemudian kata Nabi SAW, senangkanlah hewan yang akan disembelih tadi. Dalam pandangan hewan tadi ditutup, pisaunya ditajamkan, agar dia tidak merasa sedih ketika akan
disembelih tadi. Walaupun hewan, kita dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan kebaikan. Nah, karena agama Islam ini adalah agama yang sempurna, apalagi dalam hal menyembelih hewan. Dalam membunuh saja kita ada tata caranya diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membunuh hewan yang dianjurkan untuk membunuh, itu hewan-hewan yang berbisa, ular, kalajengking, atau hal binatang-binatang yang berbisa lainnya. Kita dianjurkan untuk membunuh dengan cara yang baik. Nah, apalagi kepada saudara kita, apalagi kepada karib kerabat kita. Ini yang pertama kali harus kita lakukan kebaikan kepada mereka. Jalin silaturahmi kepada saudara kita. Ini akan membuka atau memperluaskan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sambung silaturahmi tadi. Jangan putuskan silaturahmi kepada saudara kita ataupun karib kerabat kita. Karena ini sangat penting sekali. Tidak perlu menunggu hari raya. Setiap hari kita, kapanpun kita mempunyai kesempatan, jalin silaturahmi dengan karib kerabat kita. Nabi SAW dan para sahabatnya orang-orang yang sangat teladan sekali di dalam melakukan kebaikan. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semua itu para sahabat yang mempunyai akhlak yang sangat mulia. Mereka diajarkan langsung oleh Nabi SAW. Guru mereka langsung dari Nabi SAW. Kebaikan Abu Bakar, bahkan Umar, seorang khalifah yang paling adil di antara 4 khalifah tersebut. Bagaimana kebaikannya Umar? Ketika ada rakyatnya yang belum makan, dia yang langsung memikul makanan tersebut. Tidak membiarkan asistennya atau pengawalnya yang memikul makanan tadi. Kata Umar, apakah kamu mau memikul dosaku nanti di akhirat? Kata Umar bin Al-Khattab. Dia langsung yang memikulnya, yang datang ke situ memasak makanan untuk rakyatnya tadi. Jadi Umar itu sebelum masuk Islam, dia selalu menganiaya para sahabat Nabi SAW. Tiap malam dia berkeliling kota Makkah. Kalau bertemu dengan sahabat Nabi, dia aniaya, dia bunuh. Ketika dia sudah masuk Islam, ketika dia jadi khalifah, tiap malam pun dia berkeliling di kota Madinah, melihat rakyat-rakyatnya yang belum tidur, yang kelaparan. Itu yang dilakukan oleh Umar, melakukan kebaikan kepada rakyatnya ketika dia menjadi pemimpin. Karena besar tanggung jawabnya ketika seseorang tersebut menjadi pemimpin. Dan setiap kita itu adalah pemimpin untuk diri kita sendiri. Dan kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala atas kepemimpinan kita. Yang paling ditanya yang pertama tentu diri kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita itu bisa memimpin diri kita sendiri atau tidak? Orang yang tidak bisa memimpin diri dia sendiri, bagaimana dia bisa memimpin istrinya, anaknya, keluarganya? Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian. Ini yang pertama kali yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menjaga diri kita terlebih dahulu. Dalam hal kebaikan, dalam hal kewajiban, harus kita jaga diri kita. Kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salat kita harus kita jaga. Setelah kita jaga, perintahkan keluarga kita untuk melaksanakan salat, istri kita, anak kita. Jangan sampai mereka tidak melaksanakan salat. Siapa yang akan ditanya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala? Ayahnya, suaminya. Itu yang pertama. Yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga istri kita agar tidak membuka aurat. Siapa yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Suaminya. Anak perempuan kita, siapa yang pertama kali ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Ayahnya, bukan orang lain. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, kata Allah Subhanahu wa taala, wa quduhan nas wal hijarah.
yang mana bahan bakarnya orang-orang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan batu yang menjadi bahan bakar api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tidak menjaga itu semua. Jangan sampai kita tidak menjaga keluarga kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama kali harus kita tanamkan di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita. Selalu nasihati. Kenapa kita harus selalu menasihati keluarga kita? Karena syaitan itu setiap hari memberikan was-was kepada kita, memberikan bisikan di dalam hati kita agar kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada sifat malas yang kita rasakan, itu dari syaitan. Ketika syaitan datang, maka segera a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ucapkan itu pertama kali, ambil wudu, baca Quran, agar sifat malas dari syaitan tadi hilang. Karena iman itu memang terkadang bertambah, terkadang berkurang. Iman itu bertambah dengan melakukan kebaikan. Apapun bentuk kebaikan yang kita lakukan kepada siapapun, itu akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak salah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita melakukan kebaikan atas segala sesuatu. Kenapa harus kita lakukan kebaikan? Itu bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuk kegiatan kita seharusnya berkaitan dengan kebaikan. Ketika kita megang handphone, kita bisa melakukan kebaikan. Kita membagikan video-video tentang ceramah. Jangan hanya dilihat video-video yang berbau. Terkadang HP itu banyak yang berbau dengan kemaksiatan, dan itu bisa mengurangi, menghilangkan keimanan kita di dalam hati. Yang mungkin punya ada handphone, kalau lihat-lihat video Facebook, Instagram, YouTube, terkadang banyak video-video yang berbau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengurangi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu terkadang bertambah dan berkurang, bertambah dengan banyaknya kebaikan yang kita lakukan. Lakukan kebaikan kepada siapapun. Di jalan kita lakukan kebaikan. Ada orang tersesat di jalan, tunjukkan yang benar, jangan tambah disesatkan. Ada ranting di jalan, paku, kita hilangkan, jangan ditambah yang mengganggu jalan tadi. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan iman itu berkurang dengan banyaknya perbuatan maksiat yang kita lakukan. Kurangi perbuatan maksiat. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kita dulu, sudah berapa pahala yang telah kita lakukan sebelum kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ketika mulai bangun, apa saja kebaikan yang kita lakukan? Terus motivasi diri kita melakukan kebaikan. Bangun tidur, baca doa, kebaikan. Ambil wudu, baca Quran sambil menunggu waktu salat. Atau ketika ada kesempatan salat tahajud, salat tahajud. Mulai kita bangun sampai kita tidur, seharusnya semua kebaikan berkaitan dengan kebaikan. Jangan ketika kita bangun semuanya berkaitan dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangun pertama kali, ambil handphone. Cari HP dulu, buka ini, buka itu. Semuanya berkaitan dengan kebaikan. Kemudian siang harinya datang ke sini, datang ke situ, bercerita ke sana ke sini, semuanya ghibah. Semuanya berkaitan dengan keburukan, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Yang ada di zaman kita sekarang, semasa kita hidup di atas dunia ini, adalah amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hisab itu nanti. Hisab itu nanti di akhirat, di mahsyar nanti kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika itu tidak ada lagi waktu untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi waktu untuk melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi kesempatan melakukan kebaikan kepada istri kita, kepada tetangga kita, kepada saudara kita sesama muslim. Enggak adalah waktunya ketika itu. Yang ada hisab sampai ditentukan tempat kita di surga atau tempat kita di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah Nabi di dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh itu Imam Muslim di dalam sahihnya, kita melakukan kebaikan dalam segala hal,
bahkan Nabi tadi memberikan contoh, bahkan dalam membunuh hewan pun yang dianjurkan dibunuh, lakukan kebaikan ketika membunuh tadi dengan cara yang baik, menyembelih sembelih dengan sembelihan yang baik, jangan menggunakan pisau yang tidak tajam. Hadza wallahu alam. Ini yang dapat kita sampaikan di pagi hari yang berbahagia ini. Semoga menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena orang-orang yang bertakwa lah yang mendapat kemenangan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang berimanlah yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya. Kita tutup dengan membacakan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.